Sya'u qadir wa bil ijabati jadir, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan segenap para asatidah, para hujjaj, para sepuh, hadirin sekalian yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun kiranya tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para asatidah sekalian. Seperti biasa sebelum kita mulai tahlim kita ini, mari kita bacakan suratul Fatihah insyaallah dengan keberkahan dari suratul Fatihah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampai ilmu ke dalam hati dan pikiran kita. Al-Fatihah jami'ul qubul, fama min kulli su'al hadratu usul bi anna yaftahu 'alaina abwabal futuh, abwabal ma'rifah bi ihsan wa ridwanan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa waladihi wa dzurriyyati ahli al-kiram wa al-musannif fi hadzal kutub الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحدي، وإلى الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، وإلى الإمام عبد الوهاب الشعراني. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أفعاله وبعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. Dan apabila kalian telah menceraikan istri-istri, kemudian sampailah iddah mereka, artinya inqadat iddatuhunna, selesai habis masa iddah mereka, fala taqtuluhunna, maka janganlah kalian taqtuluhunna menghalangi mereka, khitabun lil awliya'i ay tamna'unahunna. Ini khitab kepada para wali, artinya jangan kalian melarang mereka min an yankihna azwajahunna, untuk menikah dengan suami-suami mereka. Hadirin, dalam ayat 232 awalnya sama ya dengan 231 sebelumnya. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna. Perbedaannya, ayat 231 pada pekan lalu kita bahas itu masih dalam masa iddah. Bedanya masih dalam masa iddah. Kalau masih dalam masa iddah berarti nggak ada persoalan, sebab yang berhak adalah si suami yang menceraikannya. Nanti kalau suami dia mau merujuk kepada sang istri, ya berarti ini talak roja'i, bukan bain, baik bain kubro maupun bain sugro, ya. Di mana dalam 231 masih dalam masa iddah, jadi suami yang berhak. Nah, ayat 232 sudah berbeda. Maknanya adalah telah habis, selesai iddah mereka. Kita udah bahas di awal, masing-masing iddah dari istri itu berbagai macam, ya. Dimana ketika habis iddah mereka, tidak boleh kalian, yakni para wali, mulai dari sang ayah, dari wanita tersebut, kemudian kakek, saudara laki bisa ayah seibu, saudara laki saya, dan seterusnya, jangan menghalang-halangi mereka, para istri tersebut. Kenapa? Karena ada dalam
riwayat Imam Malik, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zayyib ahaqqu bi nafsiha min waliyiha." Az-zayyib ahaqqu bi nafsiha min waliyiha. Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Ya. Maknanya ay tamna'unahunna. Jangan kalian melarang mereka untuk menikah dengan suami mereka. Al-mufalliqina lahunna, yang menceraikan mereka. Li'anna sabab nuzuliha, karena sabab nuzul ini ayat. Sabab nuzul berarti asbabun nuzul, peristiwa yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau lebih, itu kita sebut dengan asbabun nuzul, ya, sababa nuzuliha, karena dia jadi isim li'anna. Karena sabab nuzul ini ayat, anna ukhta Ma'qil ibn Yasar, bahwasanya saudara perempuan Ma'qil ibn Yasar, seorang sahabat, talaqaha zawjuha, dicerai akan dia oleh suaminya. Maksudnya saudara perempuan yang Ma'qil ibn Yasar dicerai oleh suaminya, dicerai akan dia oleh suaminya. Fa'arada an yuraji'aha faman'aha. Kemudian itu suami kepingin rujuk, kemudian dilarang oleh Ma'qil. Mana'aha Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar mencegahnya, melarangnya, kama rawahu Hakim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim. Idza tarawwu, apabila telah terdapat kerelaan, keridhaan, ay al-azwaj, wal nisa, al-azwaj wal nisa, antara para suami dan para istri, bainahum, di antara mereka, bil ma'ruf, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yang baik secara syariat. Sekali, bil ma'rufi syar'an, bil ma'rufi syar'an. Ini memberikan makna pengertian bil ma'ruf. Kalau tidak ma'ruf maka boleh untuk dilarang. Contoh, ini janda pengen nikah, iddahnya udah habis, tapi nikahnya sama orang Kristen. Ya kagak asal nikahnya. Nikah di mana? Kau aja nggak bakal mengesahkan, nggak akan menerima. Lahun nahilul lahum wa lahum yahilun lahu. Tidaklah wanita muslimah itu halal untuk orang kafir, dan orang kafir tidak halal pula untuk wanita muslimah. Al-Mumtahanah ayat 10 tuh. Kalau terjadi pernikahan muslimah sama kafir nggak sah, jadi zina hukumnya. Dianggap sebagai zina karena tidak sah dia punya akadnya. Atau ini perempuan yang janda, orang baik-baik, solehah, dia mau nikah sama lelaki lain yang bukan suaminya, yang bukan bekas suaminya itu. Karena memang kalau buat bekas suaminya, sekali lagi, kalau sudah habis masa iddah, talak roji 1 dan 2, mesti nikah baru, begitu ya, mesti nikah baru. Sekarang dia nggak sama suaminya nih, yang dulu sama lelaki lain. Lelaki lain nggak sholat, tarikus sholat, diketahui betul ini orang nggak sholat. Habis nggak sholat, demen main judi, boleh walinya untuk mencegah. Berma'ruf yang begini, tapi kalau ma'ruf, nah jangan, karena janda itu lebih berhak atas dirinya dari si walinya tersebut. Syar'an, dzalika
yang demikian itu maknanya an-nahyu 'anil 'adli. 'Adala ya'dlu 'adl. 'Adl itu larangan ya. Larangan daripada pencegahan, larangan tersebut yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dinasihatkan dengannya man kepada orang yang adalah di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini nasihat Allah berikan buat orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti mafhum mukhalafahnya yang nggak usah beriman, yang nggak beriman ya silahkan gitu. Ya, ini buat orang beriman. Kalau dia percaya kepada Allah, iman pada Allah dan hari akhir, laksanakan hukum Allah. Demikian, ya. Li'annahu al-muntafi'u bihi. Karena memberikan manfaat dengannya nasihat tersebut. Dzalikum. Kalau tadi mufrad, nah sekarang jamak dzalikum. Apa dzalikum di sini? Tarkul adli, ya. Tarkul adli, sikap tidak menghalangi, sikap untuk tidak menghalangi tersebut, dan tuntunan Allah, nasihat Allah yang diberikan kepada orang-orang mukmin ini, azka, itu dapat mengembangkan artinya hubungan, ya, khair yang baik, lakum bagi kalian, wa abhar dan lebih suci, lakum terhadap jiwa kalian dan bagi mereka. 5, ya, yukhsha az-zawjaini, karena dikhawatirkan, yukhsha mabni majhul, ya, karena dikhawatirkan atas kedua pasangan tersebut minar raibah, dari suatu keraguan, bisa babil alaqati bainahuma, dengan sebab adanya ikatan di antara keduanya. Artinya kalau kepada tafsiran dari tafsir Jalalain kan di atas disebut al-mutalliqina lahunna, suami yang mentalak itu perempuan. Berarti ini pihak suami, bekas suaminya, bukan orang lain, ya. Berarti kalau bekas suami, tentu dia kenal betul itu orang karena pernah hidup bersama. Ya, bisa bagi al-qadhi bainahuma. Kalau dia mau menikah kembali kepada mantan suaminya, ya jangan diambil. Berarti kalau dia mau, dia merasakan ada sesuatu yang memang dapat ditegakkan kembali dari cinta dan kasih sayang untuk membangun kembali rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan harapan demikian. Berarti itu perempuan si janda tadi masih memiliki harapan. Itu harapan tidak sembarangan karena dia mengenal betul bekas suaminya tersebut. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui ma fihi al-maslahah, ya, maslahah, masalih jamaknya, sesuatu yang di dalamnya itu terdapat al-maslahatu, kemaslahatan, kebaikan. Wa antum la ta'lamun, sedang kalian tidak mengetahui. Dari yang demikian itu, fattabi'u amrahu, maka ikuti perintah Allah, taati perintah Allah tersebut. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Insya Allah kalau kita boleh ikut syariat dengan sebenar-benarnya, selamat kita dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kita